for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ancaman terhadap NKRI di bidang politik. Ancaman dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan terhadap Indonesia. Sedangkan dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintah yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman politik dari dalam negeri yaitu 1. Korupsi, 2. Praktik cara yang dikaitkan dengan politik, 3. Penurunan paksa pemerintah, 4. Isu-isu negatif politik, 5. Pelanggaran HAM. Bentuk ancaman politik dari luar negeri yaitu 1. Intimidasi, 2. Provokasi, 3. Blokade politik, 4. Terorisme, 5. Negara lain yang ikut campur masalah internal Indonesia. Faktor penyebab ancaman di bidang politik: 1. Pemilu yang penuh kecurangan, 2. Politik identitas, 3. Adanya politik sara. Atasi ancaman di bidang politik: 1. Mengembangkan demokrasi politik, 2. Mengaturkan masyarakat sipil dalam arena politik, 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, 5. Menegakkan supremasi hukum, 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Contoh kasus di bidang politik yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Politik uang. Kasus korupsi yang marak terjadi pada pemilu 2014 kemarin. Banyak partai politik yang melakukan politik uang ini dengan cara konvensional, yaitu dengan memberikan sejumlah uang maupun barang. 2. Politik sara. Politik sara adalah politik yang mengeksplorasikan perbedaan agama dengan etnis bahkan ideologi. Contoh kasusnya adalah puluhan orang yang mengaku warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, berdemo menolak Lurah Susan dengan alasan agama Lurah Susan yang dilantik sebagai Lurah Lenteng Agama baru-baru ini merupakan produk kebijakan lelang lurah dari Gubernur DKI Jakarta. Jokowi menolak atas Lurah Susan dengan alasan agama sangatlah tidak tepat. 3. Politik oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan berikut sistem politik yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh satu kelompok ataupun golongan masyarakat, baik dibedakan menurut keluarga ataupun kekayaan. Ini merupakan pelanggaran dalam hal demokrasi. Demokrasi ini memiliki 2 dimensi. Sebagai kasus contohnya berkaitan dengan kasus suap yang ditujukan kepada Ratu Atut dan adiknya Tubagus Wawan yang ternyata memiliki dinasti politiknya sendiri. Di antaranya kakak Tri Atut sebagai wali kota Tangerang Selatan, kakak Tri Atut menjadi wali kota Serang, dan anak tirinya Herfani yang menjadi wakil Bupati Pandeglang. Hal ini menimbulkan kontroversi karena sistem politik di Banten tidak lagi murni atas nama demokrasi.